Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Afifizah Kamila dari kelas C PGSD angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan terhadap anak. Yuk kita simak bersama. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan diberikan bimbingan. Anak berhak mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, yang mana peran orang tua harus membimbing dan mengawasi agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah lebih kompleks, seperti membangun, memperluas, memperhalus, dan melakukan sinkronisasi keterampilan fisik, psikososial, tingkat kognitif, dan perilaku yang didapatkan dari sekitarnya. Seorang anak sebagai seorang makhluk yang memiliki hak-hak asasi, salah satunya adalah hak asasi sebagai seorang manusia atau HAM. Namun, pada kenyataannya praktek kekerasan masih sering terjadi, terutama kepada anak-anak. Berdasarkan Permendikbud 2015, tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan atau lewat buku ajar yang tercerminkan dari perilaku agresif dan penyerangan yang terjadi dalam lingkungan secara umum termasuk dalam satuan pendidikan dan berdampak pada rasa takut, trauma, barang rusak, luka atau cedera, cacat, dan bahkan kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A, tindakan kekerasan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal atau emosional, kekerasan seksual, tindakan pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan ekonomi. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak tidak hanya terjadi di rumah anak saja, tetapi di luar rumah pun demikian, seperti tetangga, sekolah, ataupun lingkungan umum lainnya. Fenomena tindak kekerasan terhadap anak usia sekolah semakin melonjak setiap tahunnya. Kejadian ini terjadi akibat berbagai faktor, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, kejadian kekerasan ini bisa terjadi dimanapun, bahkan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak pun dapat terjadi kekerasan. Berdasarkan Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang tahun 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada tahun 2019, lalu 11.278 kasus pada tahun 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada tahun 2019 dan 12.425 pada 2020 menjadi 15.972 pada tahun 2021. Apa saja ya faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak? Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah berasal dalam diri anak.
Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang, dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri. Faktor internal yang kedua adalah keluarga atau orang tua. Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan luar. Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Di antaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya. Faktor eksternal yang kedua adalah media massa. Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak yang menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan, kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan, bahkan pembunuhan dalam lingkungan keluarga. Pada hakikatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang juga bisa menjadi negatif. Dan faktor yang terakhir adalah budaya. Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah, sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua, maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itulah mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah. Apa saja ya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak? Ada 5 upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah berikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang ketiga, maksimalkan peran sekolah. Keempat, bekali anak dengan ilmu bela diri. Apa ya dampak terjadinya kekerasan terhadap anak? Efek kekerasan pada anak seringkali diabaikan, bahkan diremehkan. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup yang dapat terus berlanjut hingga dewasa. Dan dampak yang timbul dari kekerasan terhadap anak yang pertama adalah sulit mengendalikan emosi. Lalu kedua, mengalami penurunan fungsi otak. Yang ketiga, sulit membangun hubungan dengan orang lain. Keempat, berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan. Dan yang kelima adalah menjadi pelaku kekerasan pada anak. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.